Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa, tanggal 28 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 21 ayat 4-9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 8 ayat 21-30. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri?" Dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu, tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu.
Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya, itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa Ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah "Ketahuilah, akulah Dia." Beberapa waktu yang lalu, saya hampir setiap hari menerima paket promosi online shopping. Setiap kiriman ditulis dengan barang berharga, dokumen rahasia, very important, urgent, dan semacamnya. Di dalamnya lebih hebat lagi. Ada nomor undian, ada lembar bersegel, ada tanda tangan otoritas perusahaan, dan sebagainya. Semuanya dilengkapi dengan pernyataan bahwa ini adalah pemberitahuan terakhir dan satu-satunya, serta perintah untuk menjawab secepat-cepatnya dalam waktu 48 jam supaya bisa mendapat hadiah 1 miliar. Banyak cara dipakai untuk meyakinkan. Dan mungkin ada banyak orang juga berhasil diyakinkan sehingga tidak segan-segan mengeluarkan uang demi janji untuk mendapatkan hadiah yang besar. Untuk banyak penipuan seperti ini, orang mudah diyakinkan. Sebaliknya, untuk banyak ajakan yang positif, seringkali orang sulit untuk diyakinkan. Saudaraku terkasih, Injil hari ini mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus juga mengalami kesulitan dalam meyakinkan orang yang banyak akan dirinya dan misi perutusannya. Katanya kepada mereka, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku." Bagi para murid, sabda Yesus ini menunjuk kepada penyalibannya.
Dalam Injil Lukas, kesaksian ini dinyatakan melalui kepala pasukan di bawah salib yang mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Markus dan Matius mencatat bahwa kepala pasukan itu mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Seperti orang-orang Israel di padang gurun menemukan kembali kemuliaan kuasa Tuhan ketika Musa atas perintah Tuhan meninggikan ular tembaga untuk melindungi umat Allah dari pagutan ular tedung yang mematikan. Para murid semakin mengenal Tuhan Yesus sesudah penyaliban, kematian, dan kebangkitannya. Kadang-kadang mungkin kita pun meragukan iman kita. Kita mempertanyakan kehadiran Yesus dan kuasanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semoga kita tidak jatuh ke lain hati, meyakini hal-hal lain yang seolah-olah pasti. Semoga kita tidak mati percuma. Atas pengajaran Yesus dan kesaksian para muridnya, kiranya kita menemukan kebenaran, dan semoga pada masa Prapaskah ini kita bisa memperbaharui keyakinan iman kita, sehingga pada suatu saat nanti kita pun boleh berada di mana Kristus berada. Yang mati bersama dengan Kristus akan bangkit pula bersama-sama dengan Dia. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Semoga demikian. Amin.